Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel mesin penetas telur otomatis. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh konsumen kepada kita, yaitu tentang mesin penetas telur yang digital, yang otomatis ya. Nah, pertanyaan konsumen itu, mana yang lebih efektif antara mesin penetas telur yang sistem rak putar sama sistem rak geser. Jadi di depan kita ini sudah ada dua mesin yang akan kita bandingkan, yaitu mesin penetas telur C100DS, yaitu mesin penetas telur yang digital ya. Nah, ini ada digitalnya, cuman ini karena siang hari jadi tidak terlalu jelas ya. Jadi ini C100DS ini adalah mesin penetas telur sistem rak putar. Dia pakai digital ya. Dalamnya seperti ini. Nah, pada video-video sebelumnya sudah kita jelaskan tentang mesin ini. Jadi mesin ini sistemnya rak putar ya. Jadi dia digital, cuman sistemnya dia rak telurnya itu mutar, bukan geser ya. Ya, kita bisa perhatikan. Jadi mesin ini adalah sistemnya berputar ke depan dan ke belakang. Jadi ini namanya mesin penetas telur rak putar. Jadi telurnya hanya berputar, hanya miring ke depan dan ke belakang saja. Terus yang di bawahnya ya, itu mesin penetas telur C50ST ya, yang kita sebut dengan mesin penetas telur digital, tapi sistemnya rak geser ya. Jadi raknya itu bergeser. Jadi kalau kita amati itu telurnya seperti alami. Jadi dia bergeser ke kanan, ke kiri gitu. Jadi telurnya, istilah bahasa Jawanya itu menggelinding ya. Nah, dia menggelinding ke kanan, ke kiri seperti alami. Nah, dari dua mesin ini, jadi sama-sama digital ya mesinnya, cuman beda sistemnya saja. Jadi satunya sistem rak putar, satunya sistem rak geser. Karena dua mesin ini harganya sama ya. Jadi kalau sama-sama kapasitas 50, sama-sama kapasitas 100, antara yang rak geser dan rak putar itu harganya sama. Makanya ketika konsumen ingin membeli, konsumen itu kebanyakan bertanya kepada kita, mana yang lebih efektif antara mesin penetas telur yang rak geser sama rak putar gitu. Jadi sama-sama digital, sama-sama sistemnya sama dan harganya juga sama. Maka sekarang pilihannya adalah milih yang rak geser atau rak putar. Itu yang ditanyakan kepada kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan perbedaan secara signifikan ya, kekurangan dan kelebihan dari mesin penetas telur ini masing-masing. Jadi di antara dua mesin ini pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama kita akan bahas adalah mesin penetas telur yang rak geser ini, rak putar, maaf ya, yang rak putar ini. Jadi mesin penetas telur yang sistem rak putar ini itu kita bahas kelebihannya dulu ya. Jadi kalau kelebihan dari sistem rak putar ini ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, dia itu kelebihan pertama, dia menghemat tempat. Jadi kalau kita bandingkan ya, antara yang di atas sama yang di bawah ini, kalau di atas itu kapasitasnya sekitar 80 sampai 100, sedangkan yang bawah ini kapasitasnya cuma 50. Jadi dari dimensi itu lebih praktis yang kapasitas 100 yang pakai sistem rak putar. Jadi dimensinya lebih kecil ya, bisa menampung lebih banyak telur dibandingkan dengan yang rak geser. Jadi kelebihannya itu adalah, pertama, dia punya space yang lebih kecil, bentuk yang lebih kecil, sehingga nanti dalam pengirimannya itu lebih murah. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di luar kota, ingin pesan mesin penetas telur di tempat kami dengan mesin yang rak geser ini, nanti kelebihannya
itu ongkos kirimnya lebih murah ya, lebih terjangkau karena dia bentuknya lebih kecil. Itu kelebihannya dari mesin penetas telur yang rak geser. Nah, untuk selanjutnya, kelebihan dari mesin yang penetas telur sistem rak geser itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, jadi kelebihannya kalau mesin yang rak geser ini, kita bisa perhatikan telurnya itu bergeraknya seperti alami gitu ya. Jadi seperti ketika dierami induknya itu kan digeser seperti alami, geser ke kanan, geser ke kiri, sehingga berbaliknya lebih banyak sampai bisa 120 sampai 180 derajat berbalik telurnya itu. Jadi dia kalau kita perhatikan itu alami. Jadi kita itu melihatnya seperti alami dierami oleh induknya. Itu kelebihannya dari mesin penetas telur rak geser. Jadi kita bisa perhatikan telurnya itu ke kanan sama ke kiri, gelundung-gelundung atau bergelinding. Itu seperti ketika dierami induknya, seperti alami. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mesin penetas telur yang digital model rak geser ini itu kebanyakan memang diproduksi oleh para produsen mesin penetas telur karena mereka mengadopsi sistem alami pada indukan telur yang mengerami telurnya, sehingga mesin ini banyak digunakan oleh konsumen atau juga diproduksi oleh para produsen untuk mengembangkan mesin penetas telur yang sistem rak geser. Bapak Ibu sekalian, setiap mesin itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kelebihan dari mesin tas telur yang rak geser ini sudah kita sebutkan tadi, bahwa dia mempunyai sistem rak geser menyerupai induknya ketika mengerami telurnya. Jadi seperti alami, ketika kita lihat itu seperti bagus gitu loh, pergerakannya bergeser. Jadi telur itu bergerak secara seperti alami, bergerak menggelinding ke kanan dan ke kiri. Di antara kelebihan mesin yang rak geser ini, salah satunya adalah kita mudah untuk membersihkan raknya. Kita bisa mencopot rak telurnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa berikan di luar kalau kita ingin menggunakannya kembali. Karena memang ketika kita sudah menggunakan mesin penetas ini biasanya kotor ya, bekas sisa-sisa jari cangkang telur yang sudah menetas gitu. Namun juga mesin penetas ini mempunyai kekurangan yang mana setiap mesin pasti punya kekurangannya. Di antara kekurangannya lagi adalah mesin ini lebih banyak menghabiskan listrik ya. Jadi kalau mesin ini wattnya lebih besar dibandingkan dengan mesin penetas telur yang sistem rak putar. Jadi kalau kita bandingkan sama-sama 50 telur ya, sistem rak putar dan rak geser ini, kalau rak geser ini dia wattnya sekitar 30 watt ya untuk konsumsi listriknya. Jadi dia memang lebih boros dibandingkan dengan yang sistem rak putar. Untuk mesin penetas telur yang sistem rak putar ini, itu kelebihannya lagi adalah dia hemat listrik ya. Jadi kalau tadi kita sebutkan yang sistem rak geser konsumsi listriknya adalah 30 watt, kalau yang sistem rak putar ini cuma 20 watt. Jadi dia memang lebih hemat pemakaian listriknya dibandingkan dengan sistem yang dengan rak geser. Kemudian untuk kekurangan dari mesin penetas ini, baik yang itu sistem rak putar maupun rak geser, itu nanti kita akan jelaskan ya. Jadi sebelum kita jelaskan, jadi kekurangan ini
ya terjadi ketika kita lalai untuk mengoperasikan tombolnya. Jadi ketika kita tidak lalai untuk mengoperasikan tombolnya, maka kekurangan ini tidak akan terjadi pada kedua mesin tersebut, ya. Jadi mesin penetas telur yang rak putar ini kekurangannya, ya, kalau kita lalai untuk memencet tombol turning, ya, turning itu harus di off kan ya. Jadi ketika 3 hari sebelum menetas itu tombol turning harus dimatikan dan posisi raknya itu harus lurus atau datar. Karena kalau nanti kita tidak mematikan tombol turning, ketika posisi rak telurnya itu miring, maka dia akan jatuh ke bawah ya, dimana di bawah itu nanti ada bak air. Dan di bawah itu juga ada elemen pemanas dari mesin tersebut. Kalau seandainya anak-anaknya itu jatuh ke bawah, dia akan mati ketika kita tidak mengetahuinya. Jadi itulah kekurangannya pada mesin penetas telur yang rak putar jika kita lalai untuk mematikan tombol turning, karena tombol turning itu adalah untuk memutar rak telurnya, sehingga ini tidak boleh kita lalaikan, sehingga kita harus punya catatan bahwa 3 hari sebelum menetas itu tombol turning harus dimatikan dan posisi rak telur itu posisinya datar, sehingga itu nanti akan meminimalisir dari jatuhnya anak-anak ayam itu ke bawah, sehingga itu akan mengurangi resiko dari mesin ini. Untuk mesin yang sistem rak geser ini, kekurangannya adalah, sekali lagi kita jelaskan bahwa kekurangan ini terjadi karena kelalaian kita. Apabila kita tidak lalai untuk mematikan tombol turning, maka kekurangan ini tidak akan terjadi. Yang sistem rak geser ini kekurangannya adalah ketika kita lupa untuk mematikan turningnya, maka yang terjadi adalah ketika sudah ada anakan ayam di dalam mesin ini, nanti kaki dari anakan ayam itu bisa terjepit di antara jeruji-jeruji yang sistem rak geser ini, sehingga itu nanti akan menyebabkan anakan ayam atau DOC-nya itu akan menjadi cacat, kakinya terjepit di antara sela-sela rak telur yang pakai jeruji ini ya. Jadi itu kelemahannya dari mesin penetas telur yang sistem rak geser. Demikianlah penjelasan singkat dari kami tentang perbedaan mesin penetas telur yang rak putar maupun rak geser. Kesimpulan dari penjelasan kami, mana yang harus dipilih antara mesin penetas telur yang rak putar dan yang rak geser? Maka jawaban kami, Bapak Ibu semuanya, pilihlah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saran kami, jika Bapak Ibu ada di luar kota atau di luar pulau, maka pilihlah mesin penetas telur yang rak putar. Kalau Bapak Ibu ada di dekat tempat kami, masih di kota Jawa Timur atau masih di dekat-dekat tempat kami, maka pilihlah mesin yang penetas telur yang rak geser. Kenapa? Karena itu akan menghemat biaya pengiriman dari mesin penetas telur ini. Namun jika biaya pengiriman tidak menjadi masalah bagi Bapak Ibu, silahkan pilih sesuai dengan selera dari Bapak Ibu semuanya. Kami hanya mempertimbangkan untuk ongkos kirimnya agar lebih terjangkau sehingga tidak mengeluarkan budget yang banyak, mengingat harga dari dua mesin ini adalah sama. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.